Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binidil qubul wa tamami kulli sul wa ma'mulin wa salai sya'ni dhahran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirat dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina ولأولادنا ولأزواجنا ولمشايخنا ولمعلمنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وكوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق الست ولا أدنان ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح حضرة الوالد الحبيب طالب المرسل بن محمد بن جعفر العطاس ثم إلى روح أخينا الحبيب محمد بن طالب المرسل محمد العطاس ثم إلى روح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح شهد الله لهم الفاتحة. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada mawsiman lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarati waz zar'il hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma'danul khairat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muhajirin wal ansarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulahul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para ajengan, semuanya, para asatid baik ustadz maupun ustadzah, semuanya yang kita doakan mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat wal afiat. Amin Allahumma. Bapak Kepala Desa atau Bapak Kubu beserta jajaran perangkat Pamong, RT, RW, Hansip, semuanya yang saya hormati, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari semua tingkatan baik Suriah, Tanfidiyah, tidak ketinggalan kepada Badan Otonom Muslimat Fatayat, Gerakan Pemuda Ansor Ibnu IPPNU, tidak ketinggalan kepada rekan-rekan Banser semuanya yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekaligus wali santri semuanya, dan para santri putra-putri yang kita doakan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada malam hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara yang sangat mulia. Tempatnya mulia, yang hadir pasti orang-orang yang mulia. Dan kemuliaan kita mudah-mudahan bukan hanya mulia di dunia, tapi mulia dunia hattal akhirah. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan,
Pada malam hari ini kita memasuki pertengahan di bulan Syawal. Kalau berbicara bulan Syawal itu bulan untuk bersilaturahmi di mana-mana. Kalau di Indonesia sudah jelas ada yang namanya kegiatan halal bihalal. Itu di Indonesia. Tidak tahu sampai ke Negla apa enggak. Sampai Negla juga. Ya. Alhamdulillah. Ternyata sampai Negla juga ada halal bihalalnya. Saya kira cuma di Tegal. Iya. Alhamdulillah. Pengajian halal bihalal itu satu pengajian yang berbeda dengan pengajian yang lain. Kenapa? Karena mau mengadakan acara halal bihalal itu harus puasa selama 1 bulan. Jadi pan pengajian di puasa nirijen niku halal bihalal. Sini Sunda apa Jawa? Oh, Sunda Jawa ya. Berarti Sunda jalan, Jawa bisa ya? Bisa, cuman mau ngomong hese sama. Saya Sunda tahu, cuman mau ngomong hese. Tapi saya ketik-ketik mati asa. Saya ketik-ketik nanaon lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Kalau kita berbicara tentang bulan Syawal ini bulan untuk silaturahmi, bulan untuk saling memaafkan. Karena rata-rata yang namanya manusia itu punya dosa, Pak. Rata-rata. Nggak tahu di Negla. Beda meren ya. Loba. Ayan te di Negla salaki nu gaduh dosa sama istri. Pamajikan ayan teh aya ngakunya istri bu pamajikan gaduh dosa sareng salaki ayan teh aya komplit. Jadi jelas masuk bulan Syawal ini bulan untuk saling memaafkan satu sama lain. Kalau kita nggak bisa memaafkan orang lain, jangan harap kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakal kita dapat ampunan dari Allah kalau kita nggak bisa membuka pintu maaf untuk orang lain. Sehingga kita mengekang nafsu selama 1 bulan. Di bulan Ramadan kita berpuasa, pendekatan diri kepada Allah dengan maksimal. Begitu masuk Idul Fitri kembali pada fitrah manusia, kesucian jiwa itu masuk Idul Fitri. Bahkan dalam satu riwayat pernah suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW beliau khutbah Idul Fitri, khutbah Id. Begitu khutbah selesai, beliau mengucapkan amin 3 kali. Ini di hadapan sahabat. Amin. Tidak lama kemudian amin. Tak lama kemudian amin. 3 kali. Lalu sahabat Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kenapa kau ucapkan amin 3 kali? Ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, Umar, setelah aku melaksanakan khutbah Idul Fitri, datang Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku, seraya malaikat Jibril mengatakan, ya Rasul, aku akan memohon kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, dan sudikah kiranya engkau mengamininya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, na'am. Yang berdoa malaikat Jibril, yang ngamini Rasulullah, kira-kira doanya dikabul gak? Pasti. Lalu Sayyidina Umar penasaran, apa itu doanya ya Rasul? Oh ya wasi'al karami. Bareng-bareng. Ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu, murka
ya ibumu, murka Allah padamu. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal ril khalqi kullihimi. Jadi yang pertama, sebagai seorang anak, cari ridho orang tua. Ini yang pertama. Dan yang jadi orang tua, jangan merasa hebat jadi orang tua. Kadang-kadang orang tua itu, ada orang tua yang berpikir anaknya durhaka, tetapi tidak kembali pada diri sendiri, tidak ada introspeksi diri. Ya contoh, bagaimana orang tua nggak masuk kategori orang tua durhaka? Kalau anaknya hanya masuk TPQ, tidak diterusin, selesai. Anggapannya kalau TPQ selesai, Quran sudah khatam, berarti anak selesai pendidikannya. Ini orang tua jadi durhaka. Kenapa? Jenjangnya masih panjang, kewajiban orang tua masih terus. Ini kewajiban orang tua terus, Pak. Dan ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai orang tua, namanya modali anak, biayai anak, itu adalah kewajiban. Kewajiban. Anak mau sekolah, mau pesantren, kewajiban orang tua adalah membiayainya. Kenapa? Karena anak adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi bodoh, ya, kita dituntut di yaumil kiamah. Dituntut, anak-anak kita itu akan nuntut kepada orang tuanya. Jadi sebelum kita dituntut, justru supaya anak itu tidak menuntut kita, justru nuntun kita. Allahumma, ya, supaya anak kita nuntun kita. Jadi memahami tentang syariat Islam, memahami tentang aturan agama, itu harus paham. Nah, namanya orang ibadah, Pak, itu harus ada dasar ilmu. Kalau ibadah nggak pakai dasar ilmu, itu ibadahnya mubah, nggak diterima oleh Allah. Orang sholat itu harus ada dasar ilmunya. Sholat nggak pakai ilmu, berat. Kalau anak baru baca Quran selesai, belum tahu yang namanya tafsir, belum tahu yang namanya arti daripada Al-Quran, bagaimana mengartikannya, ayat A, ayat B, ayat C, pada surat ini, ini Al-Quran menjadi pedoman, Al-Quran menjadi hukum. Bagaimana kita akan mengacu pada Al-Quran kalau kita tidak memahami tentang Al-Quran yang terkandung dalam Al-Quran? Sehingga penting sekali panjenengan punya anak, monggo, apalagi ada pesantren. Saya lihat pesantren Matla'ul Huda ini, kita harus bersyukur di wilayah panjenengan di Negla ini ada sebuah pesantren. Alhamdulillah. Lanjutkan anak-anak panjenengan setelah masuk TPQ khatam Al-Quran, lanjutkan supaya bisa memahami tentang ulumul Quran, tafsir Al-Quran, itu bisa memahami, nggak sekedar baca, Pak. Hukum Allah itu harus dipelajari. Karena kita beramal, saya lihat keterangan Syekh Ba'dul Hukama, setengah hikmah mengatakan, yahtajul amal ila arba'ati asya hatta yaslama. Amal kita itu butuh 4 perkara, ya, ada 4 hal yang amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu membutuhkan 4 perkara. Pertama, al-ilmu qabla badai. Orang amal, panjenengan sholat, haji, zakat, puasa, sedekah, apa aja. Pertama, al-ilmu qabla badai. Sebelum melangkah beramal, itu harus ada dasar ilmu dulu. Yang pertama, ilmu.
Iza kanatil amal bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Kalau kita ngamal pakai ilmu, sesuatu yang menghancurkan amal kita itu lebih banyak daripada amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja itu? Ilmu yang pertama. Sampai kalau kita buka di dalam kitab Zubat, syiiran di dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Salatullah salamullah ala Taha Yasin Habibillah. Salatullah salam ala Yasin. Ya, artinya pakai Sunda aja. Sahajalma nu ngamalheun teu jeung ilmuna amal nate ditolakkeun teu ditarima. Amal nate ditolakkeun teu ditarima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin. Sahajal manu ngamal henteu jeung ilmuna amal nate ditolak henteu ditarima. Rak tak 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 dumplak bleng. Jadi betapa pentingnya ilmu, Wak. Untung bapak punya anak masuk pesantren, dididik, memahami tentang Al-Quranul Karim. Ini keuntungan besar yang di yaumil kiamah. Kalau lihat zaman sekarang nanti banyak anak-anak yang justru menuntut orang tua. Tetapi kalau kita tidak salah mendidik anak, malah kita dituntun oleh orang tua, ditarik masuk ke dalam surga. Allahumma bisa masuk ke surga, Pak. Untung modali anak, biayai anak. Jangan sampai kita ngeluh, ya, kasih bayar sahriyah ngeluh, untuk acara ngeluh, wisuda ngeluh. Tanggung jawab orang tua gimana? Jadi untung, Mbak. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, ya, kalau bapak-bapak ini masuk kategori orang-orang yang loman naon bahasa Sundanya naon? Murahan. Iya, murahan, Pak. Bager mah benernya. Iya. Dermawan lah, dermawan. Nyaho dermawan ya? Nyaho. Dermawan. Jadi orang yang dermawan itu di yaumil qiyamah kata Nabi, itu nanti gak ketemu hisab, gak ketemu azab. Di surga. Nabi mengatakan di dalam satu kitab itu saya baca, kata Nabi, yu'ta bi arba'atin nafarin yaumil qiyamah idda babil jannah la yarawna al-hisab wala azab. Ada 4 golongan yang nanti di yaumil qiyamah ujuk-ujuk. Cara ujuk-ujuk bahasa Sundanya naon? Ujuk-ujuk. Sama ya? Sarwa bae. Iya. Ujuk-ujuk di pintu surga. Ini 4 golongan. Gak tahu bapak masuk enggak ini? Asup ente ya? Ibu-ibu asup ente? 4 golongan dia. Ingat. Ujuk-ujuk di pintu surga. Sahawae. Hiji. Kata Nabi yang pertama, al-alim allazi amila bi ilmi.
Orang alim, orang yang mengamalkan ilmunya. Punya pesantren, ya Kang Zainal ini punya pesantren, punya TPQ, punya madrasah, ilmunya disalurkan. Al-alim allazi amila bi ilmihi. Orang alim yang bisa mengamalkan ilmunya itu nanti ujuk-ujuk di pintu surga. Gaiji, kayaknya banyak yang gak masuk gini. Seur, udah asup seur. Gaiji. Terus yang kedua, asyahid allazi qutila fil ma'rikah. Orang yang mati syahid, yang mati di medan perang, asup itu Pak. Nuka hiji itu asup, nuka dua gitu asup. Udah gak masuk gitu. Nuka tilu, al-hajj alladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Orang yang haji tapi kalau berangkat haji dengan amal yang baik, dia masuk kategori haji mabrur. Arasup itu tak rasuk. Daftar haji itu Pak. Oh, daftar gento. Oh, katilu haji mabrur katilu. Tapi ayeuna aya Pak, pilih Bapak mau haji cepat tahun 2023 bisa berangkat, ada pakainya visa furoda. Daftar ke saya bisa tahun 2023 berangkat. Barangkali ada yang mau daftar, monggo. Saya punya komunikasi, itu pakainya visa furoda. Murah Pak, murah. Cuman 325 juta satu orang. Kalau suami istri cukup 650 juta. Monggo barangkali mau daftar 2023 berangkat. Hoyong enggak? Cuman hoyong wungkul ya. Ya. Tuh, dekat dulu. Haji mabrur. Tapi hari ieu mah program haji mahal. 325 juta mahal. Percumalah. Anu murah deui aya. Program murah 2023 jadi haji. Hoyong enggak? Murah, cukup 7 juta. 7 juta 2023 haji. Itu yang murah. Jadi hajinya haji amanah, haji badal. Syaratna ngan hiji paeh heula. Oh, badal. Genep juta, 7 juta langsung dapat sertifikat haji. Cuman syaratnya eta paeh heula. Hoyong teu? Oh, teu hoyongnya. Haji mabrur Pak. Jadi yang ketiga haji mabrur, ujuk-ujuk di pintu surga. Ya, nu katilu kayaknya asup teu, teu asupnya. Nu kaopat, mudah-mudahan asup. Allahumma. Nu kaopat saur Nabi, nu kaopat as-sakhiyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah. Orang yang dermawan, aya pesantren dibangun, aya masjid dibangun, aya madrasah dibangun, aya TPQ dibangun, aya majelis taklim dibangun, terus punya anak, masukkan pesantren, biayai hidup anak, itu masuk as-sakhiyu, orang-orang yang dermawan, asup surga bila hisab. Allahumma. Opat golongan di pintu surga parebut Pak. Oh, parebut. Wah, cek kurang alim, saya dulu. Cek kurang mati syahid, aing heula. Macam-macam rebutan. Fayunazzik lidukhulil jannah awalan. Mereka berebut untuk masuk surga dulu-dulu. Fayursilullahu ta'ala Jibril liyahkuma bainahum. Maka Allah perintah malaikat Jibril, turun ke surga, hukuman lah, suruh dihukumi sama malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril tanya yang pertama, Pak, anjen hoyong asup ke surga lupang awal ma amil tafid dunia, naon amal anjen di dunia? Jawab, sim kuring teh mati syahid.
Qutiltu fil ma'rikah, saya mati di medan perang di ilai kalimatillah. Mereka Jibril bertanya, mimman sami'ta ajrus syahid, dari mana kau tahu pahalanya orang yang mati syahid? Minal ulama, dari ulama. Fadil adab, jaga adabmu, jangan mendahului guru. Mundur, nurut, mundur. Tanya deh. Mereka Jibril naros muka dua, mamil tapi dunia. Apa yang kau lakukan di dunia sampai mau masuk surga duluan? Ana haji mabrur. Mereka Jibril, saya haji mabrur. Malaikat Jibril tanya, mimman sami'ta ajrul hajj, dari mana engkau tahu pahalanya orang yang haji mabrur? Minal ulama, dari ulama. Fadil adab, jaga adabmu, jangan mendahului guru. Mundur. Orang loman, dermawan, ditanya juga, mamil tapi dunia. Wah, saya dermawan. Mereka Jibril, ada masjid dibangun, saya enggak. Wah, duit bruk. Wah, pesantren dibangun, ini biayai anak, pengajian dan lain sebagainya, saya siapin. Kata malaikat Jibril, mimman sami'ta ajrus sakhi, dari mana engkau tahu pahalanya orang yang dermawan? Minal ulama, dari ulama. Fadil adab, jaga adabmu, mundur, jangan dahului gurumu. Terakhir ulama. Begitu ulama, kata malaikat Jibril, dah 3 orang ini sudah mundur semua. Ulama, kiai, monggo panjenengan masuk surga duluan. Kiai Kang Zedal masuk surga disuruh duluan sama malaikat Jibril. Wih, tapi walaupun disuruh duluan, nanti Kang Zedal masuk surga nah panderinya ya. Keri loh, kenapa? Karena begitu orang-orang alim tatkala disuruh masuk surga sama malaikat Jibril, ya alim udkhulul jannah, wahai orang alim masuk surga. Orang alim nggak mau lah. Malaikat Jibril, yang pantas masuk surga dulu adalah orang tua saya, orang-orang yang dermawan. Saya sampai jadi ulama, saya sampai jadi ustadz, saya sampai jadi kiai, saya sampai jadi ajengan, illa bisakhawati sakhi, terkecuali karena dermawanannya bapak saya, modali saya tatkala dari TPQ, madrasah, pesantren, saya dibiayai oleh orang tua saya, maka masukkan orang tua saya dulu ke surga. Orang dermawan itu masuk surga dulu, Pak. Bapak punya anak di pesantren, ya masuk surga ada bapak dulu. Enak itu. Jadi usahakan punya anak supaya anak yang solihah. Amin Allahumma. Iya, masuk surga. Karena orang alim itu beda. Kang Zainal misalkan ngaji, kiai sini pajengan ngaji, itu tatkala mau masuk surga udah beres semua, itu nggak bisa langsung masuk surga, nggak bisa. Udah orang alim itu mau masuk surga udah sampai pintu dihentikan. Kif ya alim, mandek. Orang alim mundur. Tinggal masuk, padahal para ulama suruh tuh mundur. Loh, kif ya alim, nanti orang alim. Loh, kenapa mereka Ridwan? Saya tinggal masuk kok, saya dihentikan kayak gini. Kif ya alim, fashfa litalamizatika walau jaa adadan nujum, syafa'atan. Murid-muridnya dulu, walaupun datangnya murid bagaikan bintang-bintang di langit, banyaknya murid. Orang alim itu masuk surga, sabar Kang, masuk surga nah kiai mah murid-murid udah pada masuk ke surga, baru kiainya yang terakhir tuh. Jadi ini pertama saya sampaikan kaitan dengan ilmu, ini betapa pentingnya. Al ilmu qabla badaihi, idza kanatil amal bighairi ilmin kana mayufsiduhu aktsaru mimma yuslihu. Jadi penting Al-Qur'an bisanya memberikan syafaat, bisanya Al-Qur'an memberi pertolongan itu karena baca Al-Qur'an dengan ulumul Qur'an, makharijil hurufnya jelas,
tajwidnya jelas, tatkala sudah punya kemampuan memaknai Al-Quran, laisa bira'yihi, bukan dengan otaknya sendiri, tapi dengan aturan yang ada. Itu baru. Terus yang kedua, kata qala ba'dul hukama ahli hikmah mengatakan, yahtajul amal ila arba'ati asya hatta selama yang pertama al ilmu qabla badahi ilmu, yang kedua an-niyah fi mabda'ihi, niat. Orang memesantrenkan anak itu harus niat kepingin sebagai orang tua punya anak yang saleh. Dan orang tua jangan menuntut kepada anaknya punya pemikiran bahwa nanti anak saya akan membalas jasa saya. Jangan ada di benak bapak ibu. Kalau bapak ibu membiayai anak karena tanggung jawab, rasa kewajiban karena Allah, maka nanti anaknya akan membalas orang tua juga karena Allah dan rasa tanggung jawab. Tapi kalau orang tua tatkala membiayai anak lalu berpikir tentang pembalasan dari anak, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi kita punya pemikiran anak saya nanti akan balas saya, anak saya nanti akan ngopeni saya, anak saya nanti. Jangan ada itu. Kuncinya kalau kita tergerak hatinya sebagai orang tua karena Allah, maka anak kita nanti akan tergerak hatinya ngurusi kita karena Allah. Beres semuanya. Itu pasti. Jadi yang kedua, niyah fi mabda'ihi, niat. Tatkala kita beramal itu niat. Betapa pentingnya niat. Terus yang ketiga, as-sabru fi wasatihi, sabar di tengah-tengah beramal. Tatkala bapak ibu punya anak di pesantren, punya anak ngaji Quran, itu sampai selesai kesabaran harus muncul. Dan yang terakhir, al-ikhlas inda faraghihi, harus ikhlas tatkala selesai beramal, selesai beribadah. Dasar yang keempat, al-ikhlas. Kalau ngamal gak ikhlas berat pak, ubah. Ini harus dengan keikhlasan. Sehingga kalau kita ikhlas akan punya anak-anak yang soleh. Kalau anak yang soleh, anak yang tanggung jawab kepada orang tua, baik di dunia hatta akhirat. Di dunia dia akan ada tanggung jawab terhadap orang tuanya. Di akhirat dia tatkala dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita punya anak yang soleh, anak gak mau masuk surga kalau tanpa orang tuanya. Jadi kita gak ubah pak. Tatkala bapak ibu ngopeni anak, membiayai anak itu gak ubah. Apalagi zaman sekarang untung masih ada yang mau ngajar. Alhamdulillah. Ada yang mau didik anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus bersyukur. Cara siiran Jawa itu, mumpungesi akeh kiai. Gak tahu bisa jawab apa enggak ini. Putra putri nekon, wong tuane yo ojo lali. Ayo kabeh yo podo salatullah salam ala toha rasul, salatullah salam ala yasin. Iki zaman wis ra karuan, akeh wong kang podo ora nyambung. Edan nyaho edan gelo kentir. Ayo balik lagi. Iki zaman wis ra karuan, akeh wong kang podo alesane sibuk gawe ya. Akeh wong kang tinggal. Nyambung tuh sih, nyambung. Nyahonya banyak. Salatullah salamullah ala toha
Salatullah salam ala Yasin. Ayo dulur ojo salah anggone didik putra. Ya ora nyambung putra wayah beda teh nyambung eta mah supaya nyambung. Ayo dulur ojo salah anggone didik putra. Sekolahno ono mat supaya dadi soleh. Allahumma. Jadi mumpung masih banyak kiai, ayo putra putri kita suruh ngaji. Tapi jangan hanya anaknya ngaji sementara orang tua tidak peduli pengajian. Jangan hanya anaknya sekolah, orang tua nggak peduli sahriyah. Ayat tuh, iya ayat. Dan reklama ayat, serba ayat. Negla dilawan komplit bener. Jadi kita orang tua juga harus ngimbangi. Tatkala anak di pesantren, anak ngaji Quran, orang tuanya juga ngaji Quran. Anak zikir, orang tuanya zikir. Anak sholat jamaah, orang tuanya jamaah. Anak pagi duha, orang tuanya duha. Anak malam tahajud, orang tuanya tahajud. Nyambung. Ibarat listrik, kabelnya nak nyambung. Jadi beres pak. Ayo anaknya di pesantren, orang tuanya teu sholat. Ayat tuh, anaknya di pesantren, orang tuanya rentenir. Ayah, negla dilawan. Serba ayah, bener. Jadi bagaimana kita akan dapat anak soleh, anak solihah, kalau orang tua tidak bisa ngimbangi terhadap anak-anak kita. Jadi kita orang tua juga harus ngimbangi. Kalau anaknya ngaji, orang tuanya juga kalau ada pengajian berangkat, pengajian rutin di mana-mana berangkat, itu yang hebat. Allahumma. Jadi ini yang pertama doa malaikat Jibril. Kalau kita sebagai anak, maka kunci yang paling utama adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari kedua orang tua kita. Kalau tidak mendapatkan ampunan dari kedua orang tua, jangan harap kita mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu doa malaikat Jibril yang kedua, kata Nabi, ya Allah, di hari ini jangan kau terima ibadahnya, amalnya, puasanya seorang istri yang tidak mendapatkan ridho suami, tidak mendapatkan ampunan suami. Ibu-ibu kudu menang ampunan dari suami. Dia harus ya sungkem lah. Kalau Idul Fitri sungkem sama suami, minta maaf sama suami. Suaminya juga harus minta maaf sama istri pak. Namanya orang itu harus ngimbangi. Iya, malah suami yang hebat. Ini suami yang hebat, istri minta maaf, kata suami udah bahasanya enak. Yang kamu nggak usah minta maaf, abang sudah bukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Bener, itu yang hebat. Jangan istri ngomong, pak, barangkali saya banyak salah, banyak khilaf, saya tidak bisa memuaskan bapak, saya disuruh juga kadang-kadang keberatan dan lain sebagainya, saya masih bikin nek bapak, saya minta maaf. Malah orang suaminya langsung, memang iya kok. Berat model-model kayak gitu mah. Bukan laki-laki soleh itu. Laki-laki soleh mah ya Allah, sebelum kamu minta maaf yang udah saya bukakan pintu maaf selebar-lebarnya, tidak ada kesalahan dari kamu untuk abang. Wah hebat itu. Iya. Allahumma. Ya mudah-mudahan lah dinaik lama biasa kayak gitu bisa, insya Allah. Jadi istri harus mendapatkan ampunan dari suami. Gak ada artinya seorang wanita sholat puasa tapi
kalau tidak mendapatkan ampunan dari suami, berat. Ini kunci. Terus doa malaikat Jibril yang ketiga, kata Nabi, ya Allah, di hari ini jangan kau terima ibadahnya, amalnya, puasanya sesama muslim yang tidak saling memaafkan satu sama lain. Gara-gara persoalan sepele dia nggak saling memaafkan, berat. Ini saya buka. Orang memaafkan orang lain itu adalah kebutuhan kita. Karena kita menunggu, mengharap maghfirah dari Allah. Sementara maghfirah Allah itu akan turun kalau kita betapa mudahnya memaafkan orang lain, maka Allah juga akan betapa mudahnya memaafkan kita. Kalau kita susah memaafkan orang lain, Allah pun akan susah memaafkan kita. Berarti memaafkan orang lain itu adalah kebutuhan kita. Sebesar apapun kesalahan orang lain, kita adalah punya kewajiban untuk memaafkannya. Ini hebatnya dalam Islam. Sampai saya dari kecil itu sudah dididik sama abah saya. Abah itu mendidik saya, Leh, kamu tatkala dipuja sama orang, dipuji itu jangan bangga. Al-madah zebah. Pujian itu membunuh. Dan sementara kebanyakan orang paling hobi kalau dipuji. Berarti kan paling hobi kalau dibunuh. Loh, abah saya itu saya kelas 4 SD sudah dididik. Kalau kamu dipuji oleh orang, kamu berdoa. Ini doanya. Kata abah, Allahumma ja'alni khairu mimma yaqulun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ya Allah, ij'alni, mudah-mudahan Allah jadikan diri saya ini khairun, lebih baik, mimma yaqulun, dari apa yang mereka katakan. Wa la tu'akhidni, dan jangan kau ambil ya Rabb diriku ini bima yaqulun, karena apa yang mereka katakan. Karena puji itu kan ada puji qadim li qadimin, puji qadim li hadisin, puji hadis li qadimin, puji hadis li hadisin. Ini kan puji. Tapi kalau puji hadis li hadisin melebihi hadis li qadimin, ini bahaya. Ketidakterimaan Allah itu yang bahaya. Sehingga kita perlu berdoa. Tatkala anak kita dipuji, kita berdoa kepada Allah. Allah majalhu, kalau anak laki-laki, Allah majalhu khairum ma yaqulun wa la tu'akhidhu bima yaqul. Anak perempuan, Allah majalha khairum bima yaqulun wa la tu'akhidha bima yaqul. Itu kalau dipuji. Kalau dicaci maki, ya, dicaci maki, Rasul manusia termulia, Rasulullah al-Mustafa, manusia yang paling dipilih oleh Allah, dicaci maki setiap hari, beliau terima dengan rela, dengan ikhlas, dengan lapang dada, nggak pernah balas cacian. Itu Rasulullah. Kita siapa, Pak? Ilmu kita seberapa? Kemuliaan kita di mana? Ya, kadang-kadang ada orang ngomong sedikit aja udah mencah-mencah. Bener, Pak? Kita maafin orang lain masuk Idul Fitri tidak dari hati. Kadang-kadang cuma tangannya doang. Mohon maaf ya, ya sama-sama. Hatinya gemblotok, berat. Nah ini persoalan, Pak. Sementara kalau kita berpikir yang jernih, kata bah saya, kalau kamu dicaci maki oleh orang, sebelum orang itu minta maaf sama kamu, kamu harus sudah memaafkan dia. Itu apa? Saya berlatih, Pak. Saya berlatih di situ. Kenapa? Rahasianya apa, Bah? Abah mengatakan rahasianya, kamu dicaci maki, kalau perilaku kamu baik, dia lagi ngangkat derajat kamu. Kamu harus berterima kasih dengan orang yang ngangkat derajat kamu. Semakin banyak, kalau perilaku kamu semakin baik, tapi banyak orang yang mencaci, derajat kamu akan semakin tinggi dan tinggi. Kamu harus berterima kasih kepada orang-orang yang mencaci maki kamu. Itu, Bah. Ini pendidikan yang kadang-kadang susah, Pak. Kita masih pegangan ego. Siapa dia nyaci maki saya? Masih kayak gitu. Jadi kita harus monggolah. Artinya kita masuk bulan Syawal, usahakan jadi manusia yang terbaik. Enggak ada orang yang tersakiti oleh kita. Enggak ada orang yang tersakiti. Si caranya gimana? Ya caranya seperti itu. Kita gampang memaafkan orang lain. Itu cara. Sehingga yang ketiga ini, usahakan
Sebab kalau di zaman corona itu orang salaman aja nggak boleh. Iya, dibatasi kan, salamannya jarak jauh. Mohon maaf, iya sama-sama. Padahal salaman ini syariat yang diperintahkan oleh Nabi. Di dalam hadis Nabi mengatakan, mami muslimain yaltaqiyani fayatasafahatin illa ghufira lahuma qabla yatafarraq. Di mana ada dua orang muslim yang bertemu satu sama lain lalu bersalaman keduanya, illa ghufira lahuma qabla yatafarraq, terkecuali keduanya mendapatkan ampunan dari Allah sebelum berpisah satu sama lain. Coba kemarin dihentikan, sekarang udah salaman baru. Udah pengajian aja gak jadi kemarin. Iya, undang mubalek aja Ustaz gak jadi ya tadi. Iya, itu zaman corona. Tapi saya alhamdulillah corona itu gak saya pikir Pak. Saya punya pesantren, bahwa saya punya sekolahan yang tidak berhenti. Itu Tarbiyatul Thalibin. Pengajian saya ribuan datang, tetap saya jalankan, tidak berhenti. Alhamdulillah. Jadi saya juga pernah sampai didatangi sama Satpol PP dari Kabupaten Tegal, kumpul satu mobil, kepolisian satu mobil, dari Muspika kecamatan. Jadi ada 4 mobil datang. Begitu datang jam 11 siang, anak keluar Pak dari sekolah. Saya kaget juga, dong aja kirim metu. Jangan dulu keluar, kok keluar. Begitu keluar rombongan nggak ada yang pakai masker. Kalau dulu kan pakai masker Pak. Iya, nggak ada yang pakai masker. Pak Camatnya ngomong langsung, Pak Habib, kenapa ini anak nggak pakai masker? Sedangkan ini operasi masker ini, semuanya harus kena denda. Loh, Pak Camat ngomong kayak enak banget ya. Kapan kasih masker ke kita? Kalau Bapak 3 hari yang lalu ngasih masker, Beb nanti 3 hari saya mau datang mau ngecek anak pakai masker apa tidak, baru Bapak bisa ngomong saya. Ngasih enggak kok enak aja. Bener Pak. Satpol PP, kepala Satpol PP, kepolisian, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ajak medang aja selesai. Saya itu zaman Covid, parah-parahnya Covid, saya tetap mengadakan acara haul besar-besaran ribuan, tetap saya jalan. Sampai Kapolsek itu sampai nangis Pak datang ke rumah karena mau dipecat sama Polda. Sampai ngomong, Pak Habib, nanti kalau saya diundang Polda, saya tolong Pak Habib harus dampingi saya. Oh siap. Bener Pak. Jadi kemarin itu memang kita berhadapan dengan corona itu, ya Allah, terhambat ibadah, terhambat usaha, terhambat berbagai macam hal. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang tentukan Pak. Sehingga kita begitu keluar kayak gini sudah bebas, monggo kita manfaatkan secara maksimal supaya kita masuk kategori ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak kesalahan, kekhilafan, kekeliruan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Sekaligus mumpung masih nuansa Idul Fitri, barangkali saya banyak kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan minal aidina wal faizin. Mohon maaf ya Pak ya. Insyaallah ya, saya juga berlatih jadi orang baik. Jadi sebelum Bapak minta maaf, Ibu minta maaf, sudah saya bukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Nah ini nanti suami-suami seperti itu. Allahumma. Ibu-ibu juga ya Bu ya. Ini sama bapak juga kayak gitu. Bapaknya minta maaf, yang saya minta maaf barangkali banyak satu, bapak nggak usah minta maaf, udah saya bukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Allahumma. Wah enak kalau kayak gitu. Itu saja, mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita mohon kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adhim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jamil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain adad khalqika wa ridwan nafsika wa zinata arshika wa kalimatika. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wad nar. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وكل شيء أتيتنا. اللهم اجعلنا ويوم في كنافك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودعين ودبغي ودحسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا يا الله من أهل الخير وللعلم وللتقى وللطاعة وللعبادة ولقراءة القرآن وللصلاة وللذكر وللتسبيح وللاستغفار. ولا تجعل أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا يا الله من أهل الضير والجار وللجهل والمعصية. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.